Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Pernyataan ini merupakan hukum kekekalan energi dan penerapannya sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, perubahan energi listrik menjadi energi cahaya pada lampu. Perubahan energi listrik menjadi energi panas pada setrika listrik. Perubahan energi listrik menjadi energi gerak pada kipas angin. Perubahan energi kimia menjadi energi cahaya pada baterai melalui senter. Perubahan energi mekanik menjadi energi bunyi. Ketika bertepuk tangan, kita mendengarkan bunyi. Halo, sekarang saya akan menunjukkan salah satu perubahan energi mekanik menjadi energi listrik menggunakan roda dan dinamo sepeda. Komponen utama yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik adalah dinamo. Dinamo merupakan generator skala kecil untuk menghasilkan listrik. Dinamo memiliki kepala yang dapat diputar. Kepala yang dapat diputar inilah yang dihubungkan dengan roda sepeda. Bagian dasar dinamo terdapat landasan inti besi, dan bagian samping terdapat penghubung kutub positif. Selain dinamo, komponen pendukung yang lain adalah pengaktif dinamo. Komponen utama di dalam pengaktif dinamo adalah pegas yang berfungsi menekan kepala dinamo supaya kepala dinamo bergesekan dengan roda secara maksimal. Komponen pendukung terakhir adalah lampu yang berfungsi sebagai indikator ada atau tidaknya arus yang dihasilkan dari dinamo. Pada lampu sepeda ontel terdapat kabel penghantar positif yang terhubung ke dinamo sepeda. Percobaan pertama dimulai dengan memutar roda sepeda dengan tidak mengaktifkan dinamo. Dapat dilihat bahwa secepat apapun roda sepeda diputar, lampu sepeda tidak menyala. Selanjutnya, dinamo sepeda diaktifkan. Maksud dari mengaktifkan dinamo sepeda adalah membuat kepala dinamo dan roda sepeda saling bersentuhan atau saling bergesekan. Setelah dinamo diaktifkan, roda sepeda diputar dengan kecepatan yang lambat. Dapat dilihat bahwa lampu sepeda menyala tetapi nyalanya redup. Selanjutnya, roda sepeda diputar makin cepat atau dengan kecepatan sedang. Kemudian, roda sepeda diputar semakin cepat. Dapat dilihat bahwa nyala lampu jauh lebih terang dari nyala lampu dua percobaan sebelumnya. Mengapa saat dinamo tidak diaktifkan, lampu tidak menyala, dan mengapa saat roda diputar makin cepat, lampu menyala semakin terang? Komponen utama di dalam dinamo sepeda adalah magnet tetap atau magnet permanen dan kumparan yang disisipi besi lunak. Untuk menghasilkan arus listrik, awalnya kepala dinamo dihubungkan dengan roda sepeda.
Ketika sepeda dijalankan atau dikendarai, roda sepedanya berputar. Akibatnya, kepala dinamo ikut berputar. Kepala dinamo yang berputar menyebabkan magnet tetap yang dihubungkan dengan poros dinamo ikut berputar. Putaran magnet tersebut menimbulkan garis-garis gaya magnet atau fluks magnetik yang menerobos kumparan. Akibatnya, timbul gaya gerak listrik induksi atau gegel induksi pada kedua ujung kumparan. Ketika kedua ujung kumparan dihubungkan dengan lampu, maka lampu yang dilalui arus induksi akan menyala. Oleh sebab itu, ketika dinamo sepeda tidak diaktifkan, kepala dinamo tidak bergesekan dengan roda sepeda. Akibatnya, ketika roda sepeda diputar, kepala dinamo tidak berputar. Sehingga magnet permanen tidak ikut memutar dan gaya gerak listrik induksi tidak timbul pada kedua ujung kumparan. Akibatnya lampu sepeda tidak menyala. Ketika roda sepeda diputar dengan kecepatan yang lambat, magnet akan ikut berputar lambat. Akibatnya, gegel induksi yang dihasilkan sangat kecil, sehingga lampu sepeda menyala dengan nyala yang redup. Namun, ketika roda sepeda diputar cepat, magnet akan berputar cepat pula. Akibatnya, gegel induksi yang ditimbulkan banyak, sehingga lampu sepeda menyala semakin terang. Itulah sebabnya ketika roda sepeda diputar semakin cepat, lampu sepeda akan menyala semakin terang. Menurut Faraday, besar gegel induksi pada kedua ujung kumparan sebanding dengan laju perubahan fluks magnetik yang dilingkupi kumparan. Artinya, makin cepat terjadinya perubahan fluks magnetik, makin besar gegel induksi yang ditimbulkan. Dinamo sepeda merupakan salah satu contoh generator AC atau alternating current atau generator arus bolak-balik. Selain generator AC, ada juga generator DC atau direct current atau generator arus searah. Apakah perbedaan antara generator AC dengan generator DC? Generator AC adalah generator yang menghasilkan arus bolak-balik. Komponen-komponen dalam generator AC terdiri dari magnet, cincin ganda, sikat karbon, dan armatur yang merupakan kumparan kawat yang dililitkan pada inti besi. Generator AC merupakan kumparan yang berputar dalam medan magnet yang seragam. Ujung-ujung kumparan dihubungkan dengan cincin ganda yang berputar dengan kumparannya. Ketika kumparan diputar di dalam medan magnet, suatu sisi kumparan, misalnya biru, bergerak ke atas dan sisi lain, misalnya merah, bergerak ke bawah. Kumparan mengalami perubahan garis gaya magnet yang semakin sedikit, sehingga pada kedua sisi kumparan mengalir arus listrik sehingga kumparan sinusoidal. Pada posisi sinusoidal, kumparan tidak mengalami perubahan garis gaya magnet, sehingga tidak ada listrik yang mengalir pada kumparan. Generator DC adalah generator yang menghasilkan arus searah.
Komponen-komponen dalam generator DC terdiri dari magnet, sikat karbon, dan komutator atau sebuah cincin belah. Dinamo DC berbeda dengan dinamo AC hanya dari bentuk cincin terminalnya saja. Pada dinamo DC, cincin terminal terdiri dari setengah cincin ganda yang berhadapan dan terpisahkan oleh isolator. Cincin dalam bentuk ini disebut cincin belah atau komutator. Tepat pada saat gegel induksi berubah tanda, kontak dengan rantaian berganti terminal. Akibatnya, arus keluaran hanya mempunyai satu tanda. Arus yang dihasilkan dikatakan searah atau DC. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan dan penjelasan dalam simulasi, maka dapat disimpulkan bahwa pertama, lampu sepeda tidak akan menyala apabila kepala dinamo tidak bersentuhan dengan roda, karena tidak ada GGL induksi yang dihasilkan. Kedua, semakin cepat roda sepeda berputar, GGL induksi semakin banyak, maka lampu sepeda menyala semakin terang. Yang ketiga, perbedaan antara generator AC dan DC terletak pada bentuk cincin terminalnya. Generator AC memiliki dua cincin ganda, sedangkan generator DC memiliki setengah cincin ganda yang sebelah atau komutator yang saling berhadapan. Yang keempat, pada generator AC, setelah setengah putaran, ujung-ujung kawat selalu menyentuh cincin yang sama, sehingga arus kerangkaian berbalik arah setiap setengah putaran. Yang kelima, putaran generator DC selalu setengah putaran. Ujung-ujung kawat yang menyentuh cincin belah juga bertukar. Akibatnya, arus kerangkaian selalu tetap.